Halo pemirsa, di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, pelemahan terhadap indeks harga saham gabungan semakin dalam setelah secara intraday di sesi pertama pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan menguat cukup signifikan dan menembus ke level intraday tertingginya sepanjang masa. Ini rekor terbaru pemirsa di 8.087, di mana pemberat datang dari saham-saham berkapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia hari ini kompak mengalami pelemahan, dikontribusi oleh brand Aman, BBRI, dan juga DSSA. Sementara laju dari pelemahan indeks harga saham gabungan cukup tertahan, ditopang oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu ada beberapa. JDIA melesat di 14%, BRPT menguat di atas 6%. Sementara saham-saham emiten rokok hari ini kembali melaju kencang dengan menguat di atas 19 dan juga 24%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya di Sun Oval. Kita jelang IDX segera closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan melemah di 0,40%, namun masih bertahan di atas level psikologis 8 ribuan, tepatnya saat ini melemah di 0,40% di 8.019,166. Di sepanjang perdagangan hari ini secara intraday indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah karena dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 8.082,259. Bahkan beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan mengalami penguatan signifikan dan menembus ke level intraday tertinggi barunya, tertinggi sepanjang masa di 8.087,929. Sementara intraday terendah hari ini setelah pembalikan arah mengalami pelemahan di 8.005,510. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan pemirsa, saham-saham kapitalisasi besar ada Aman tertekan di 7,82%, sempat melemah intraday di atas 8% di 7.050. BBRI hari ini mengalami koreksi dalam di atas 3% di 4.120. BBCA juga melemah di 0,64%, belum mampu untuk balik ke level 7.800-an intraday tadi sempat, namun masih sulit untuk mempertahankan level ini pemirsa. Kemudian juga untuk perbankan big cap lainnya ada BBNI melemah di 1,41% di Rp4.210 per saham. Brand dengan nilai kapitalisasi masih paling tinggi saat ini melemah di 1,38% di 8.925. DSSA hari ini juga melemah di 1,18% di 112.800 pemirsa dengan nilai kapitalisasi di 869,18 triliun rupiah maksud kami. Kemudian saham-saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Ada CDIA melesat di 14,52% di 1.775. BRPT menguat di 5,33% di 3.160. Cuan juga menguat di 2,84% di 1.640. Saham-saham produsen rokok HMSP melesat di 21% di Rp800 per saham. Kemudian juga ada posisi dari WIM melesat di 19% di 1.190. Dan juga ada GGRM, pemirsa hari ini juga menguat di 19,95% di level Rp13.075 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mendesak negara-negara Eropa untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia. Seruan ini dikaitkan dengan tekanan lebih lanjut dari Washington agar Presiden Vladimir Putin menghentikan perang di Ukraina. Trump juga meminta Matt Whitaker, duta besar Amerika untuk NATO, meningkatkan tekanan kepada Eropa.
Dengan perang Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, Trump kembali menyampaikan kekecewaannya terhadap Putin. Trump berargumen perang bisa berhenti jika harga minyak ditekan sedikit lebih jauh. Bursa Wall Street melanjutkan tren positif dengan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, menyambut positif keputusan The Fed untuk memangkas suku bunga. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,37% di 46.315,27. Menembus rekor tertinggi baru. S&P 500 menanjak 0,49% di 6.664,36. Sementara Nasdaq Composite menguat 0,72% di 22.631,48. Apple memimpin penguatan dengan kenaikan 3,2% seiring peluncuran iPhone terbaru di seluruh dunia. Sementara saham Tesla juga naik lebih dari 2,2%. Dikutip dari Reuters, China kembali mempertahankan suku bunga acuan pinjaman atau Loan Prime Rate atau LPR tidak berubah di September di bulan keempat berturut-turut tanpa perubahan sesuai dengan perkiraan pasar. LPR tenor 1 tahun tetap berada di level 3,0%, sementara LPR tenor 5 tahun dipertahankan di 3,5%. Dalam survei Reuters terhadap 20 pelaku pasar yang dilakukan pekan lalu, seluruh responden memperkirakan tidak ada perubahan pada kedua suku bunga tersebut meskipun data ekonomi terbaru menunjukkan pelemahan. Bank Indonesia melaporkan aliran modal asing sebanyak 8,12 triliun rupiah keluar dari pasar keuangan nasional di 15 hingga 18 September 2025. 5,49 triliun rupiah diantaranya menguap dari instrumen surat berharga negara. Senilai 2,79 triliun rupiah berasal dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan 160 miliar rupiah dari pasar saham. Non-residen tercatat jual neto sepanjang tahun di SRBI sebesar 119,62 triliun rupiah, pasar saham sebesar 59,73 triliun rupiah. Namun untuk SBN masih tercatat beli neto di 41,82 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik menguat usai mengalami koreksi dalam di atas level 16.600-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI di perdagangan Senin siang tadi, rupiah berbalik menguat tipis di 0,01% di level 16.593 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke level 16.626 per dolar Amerika setelah dibuka melemah di 0,09% di 16.600 rupiah per dolar Amerika Serikat di Senin pagi tadi. Sementara indeks dolar Amerika Serikat menguat di 0,10% di 97,74 dan menguat tipis di 0,10% dalam sepekan terakhir. Dolar Amerika Serikat masih menjadi primadona karena investor dalam mood wait and see, di mana pasar mencerna rilis data inflasi personal consumption expenditure PCE Amerika di Agustus di 0,2%, sedikit melambat dibandingkan Juli di 0,3%, di mana pasar sudah yakin The Fed akan menempuh jalan pelonggaran, namun seberapa agresif hal tersebut dilakukan akan sangat tergantung dari data ekonomi yang masuk. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.612 rupiah, sementara di posisi penutupan menguat tipis di 0,04% di 16.589 dari data RTI. Kemudian terhadap pound sterling di 22.373 rupiah, yen Jepang di 111,98 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.512 rupiah. Ke informasi komoditas, harga minyak dunia stabil di tengah pelaku pasar sedang menimbang dampak langkah Uni Eropa terhadap pasokan Rusia. Harga emas kembali melaju usai melemah selama 2 hari beruntun, sementara harga batu bara ditutup flat di perdagangan Jumat pekan lalu, namun dalam sepekan menguat di 2,63%. Harga minyak dunia relatif stabil di Senin pagi waktu Asia setelah mencatat penurunan tipis pekan lalu. Para pelaku pasar sedang menimbang dampak langkah Uni Eropa terhadap pasokan Rusia serta serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia. Minyak Brent diperdagangkan di atas $66 Amerika per barel setelah turun 0,5% pekan lalu.
Sementara WTI Amerika berada di kisaran 63 dolar Amerika. Harga minyak mentah tetap bergerak dalam rentang 5 dolar Amerika sejak awal Agustus, mencerminkan keseimbangan antara proyeksi kelebihan pasokan pada akhir tahun dan risiko geopolitik. Harga emas kembali melaju di zona penguatan dengan kenaikan signifikan usai melemah selama 2 hari beruntun. Di Senin pagi waktu Indonesia Barat, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,10% di 3.687,39 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya di perdagangan Jumat pekan lalu, harga emas naik 1,09% di level 3.683,73 dolar Amerika per troy ounce. Diketahui, setelah keputusan suku bunga The Fed, harga emas spot berhasil mencapai rekor tertinggi di level 3.707,40 sebelum melemah dalam perdagangan yang volatil. Harga batubara stagnan di sepanjang perdagangan akhir pekan lalu, namun harga batubara menunjukkan performa impresif. Dikutip dari Refinitiv, harga batubara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman Oktober 2025 ditutup di 103,35 dolar Amerika per ton, tidak berubah dari posisi hari sebelumnya. Namun di sepanjang pekan lalu, harga batubara mencatat kenaikan 2,63% dan sebulan masih anjlok lebih dari 7%. Salah satu pemberat laju harga batubara pasokan yang melimpah terutama di China. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini, waktu Indonesia Barat. Di mana minyak WTI menguat di 0,61% di level 62,79 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,21% di level 15.212 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 1,08% di level 3.745 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak Desember 2025 menguat di 0,67% di level 4.455 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia mulai diperdagangkan sebagai anggota indeks FTSE mulai Senin 22 September 2025, diantaranya saham DSSA, KEEN, hingga OLTJ. Adapun laju sejumlah saham tersebut terpantau bergerak variatif hingga awal sesi kedua Senin 22 September, seperti saham DSSA, koreksi di 1,01%, sementara saham lainnya yakni KEEN justru naik signifikan, mencapai 16%. Sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia mulai diperdagangkan sebagai anggota indeks FTSE mulai Senin 22 September 2025. Berdasarkan pengumuman FTSE Russell pada akhir Agustus 2025 lalu, saham Dian Swastatika Sentosa atau DSSA berhasil naik kelas ke kategori Large Cap Index. Selain DSSA, beberapa emiten lain dari berbagai sektor juga ditambahkan ke kategori FTSE Micro Cap Index, antara lain Kencana Energi Lestari, MIDI Utama Indonesia, Mulia Industrindo, hingga Ultrajaya Milk Industry and Trading. Adapun lalu sejumlah saham konstituen indeks FTSE tersebut terpantau bergerak variatif hingga awal sesi 2 Senin 22 September. Saham DSSA misalnya terkoreksi 1,01%, begitu pula saham CNMA dan ULTJ yang juga melemah masing-masing 2,31 dan 1,52%. Sedangkan di sisi lain, sejumlah saham lainnya terpantau menguat seperti saham KEEN yang naik 16%, saham MIDI menguat 0,9%, saham MLBI menguat 0,85%, dan saham Cleo naik 0,97%. Sehubungan dengan mulai efektifnya daftar terbaru indeks FTSE, analis Pilar Mas Sekuritas Arinda Izati mengatakan kabar masuknya saham ke indeks FTSE biasanya memicu minat beli, khususnya dari manajer investasi global yang menjadikan FTSE sebagai acuan portofolio. Hal senada diungkapkan oleh Nafan Aji Gusta, senior market analis Mire Aset Sekuritas. Menurutnya volume transaksi saham baru FTSE berpeluang meningkat sehingga membuka ruang kenaikan harga. Namun keduanya mengingatkan bahwa euforia semacam ini biasanya hanya berlangsung sementara. Setelah itu, arah harga saham akan kembali dipengaruhi oleh fundamental perusahaan dan kondisi sektor industrinya.
Sebagai catatan, emiten yang bergabung ke dalam indeks FTSE tidak otomatis berarti fundamental emiten tersebut sehat. Pasalnya, kriteria utama FTSE lebih menekankan pada kapitalisasi pasar, likuiditas, dan kepatuhan free float. Berbagai sumber IDX Channel. Resmi mengumumkan investor yang menyetorkan modal lewat skema private placement yang sudah dilakukan perseroan, di mana total setoran modal tersebut mencapai 486 miliar rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC menambah amunisi modal segar senilai 486 miliar rupiah lewat aksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTH METD atau Private Placement. Perseroan menerbitkan 600 juta saham baru sebagai bagian dari rencana perseroan menerima investor baru. Adapun harga pelaksanaan dipatok di Rp810 per saham, lebih rendah dari harga pasar di Jumat 19 September 2025. Saham IMPC ditutup di Rp1.620 per saham. Dari aksi ini, 3 investor baru resmi diantaranya Kadara PTE.Ltd di 350 juta saham senilai Rp283,5 miliar, PT Ranca Maya Raya di 190 juta saham senilai Rp153,9 miliar, dan Filtree Limited di 60 juta saham senilai Rp48,6 miliar. Manajemen menekankan langkah ini merupakan bagian dari strategi memperkuat struktur permodalan perusahaan dan dana yang diterima perseroan setelah dikurangi biaya-biaya terkait PMTH-METD akan digunakan untuk belanja modal, modal kerja, serta pelunasan utang bank perseroan dan entitas anak. Dengan tambahan modal ini, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh IMPC meningkat dari 54,26 miliar saham menjadi 54,86 miliar saham. Sebelumnya, perseroan menggelar private placement berdasarkan restu pemegang saham dalam RUPS LB di 20 Mei 2024. Di sisi lain, sejalan dengan penguatan modal, sepanjang 2025 perseroan berencana memperluas pasar ke Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Strategi ini ditujukan untuk memperkokoh posisi perseroan di pasar internasional sekaligus menjaga pertumbuhan kinerja di pasar domestik. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham IMPC mengalami fluktuasi terutama di pembukaan sesi pertama hingga penutupan perdagangan sesi pertama pada siang tadi. Namun memasuki perdagangan sesi kedua, saham IMPC mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau, dibuka di Rp1.830 per saham. Beberapa menit pasca pembukaan, saham IMPC berbalik ke zona merah, tertekan ke 1.780 pemirsa. Kemudian pada 9:18 menit menguat kembali ke 1.870. Namun di sesi pertama pada siang tadi kembali penguatannya lebih ke arah terbatas di 1.825. Sementara di sepanjang perdagangan sesi kedua, saham IMPC mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saat ini di 1.925 menguat di 6,94%, intraday sudah di 1.965 dan tampaknya level tertinggi intraday sepanjang masa untuk IMPC. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham IMPC dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami penguatan signifikan pemirsa. 6 bulan terakhir saham IMPC sudah menguat di 501,56%, year to date di 420,27%. Ya, dari perdagangan 4 April, saham IMPC masih bergerak di level 200-an, 292, 15 April di 200-an, Mei, Juni, dan Juli ini mengalami penguatan di atas level 300-an, Agustus di 400-an pemirsa, sementara di sepanjang perdagangan September
mengalami lompatan yang sangat signifikan dan sudah bergerak di atas 1870 all time high. Ini update di sepanjang sesi pertama pada siang tadi, namun di perdagangan sesi kedua ini level ini ternyata terpecahkan intraday tertinggi hari ini dan sepanjang sejarah di 1965. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi price to earning ratio-nya sudah di 170.75 kali, PSR-nya di 26.56 kali, PBV-nya sudah di 45.85 kali dan PCFR di 154.91 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah namun masih mampu bertahan di atas level 8 ribuan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di awal pekan pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku Head of Research dari Korea Investment dan Sekuritas Indonesia atau KISI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wafi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik meskipun IHSG-nya sepertinya kurang baik ya. Iya, terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi ada catatan Pak, di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan intraday tertinggi tampaknya kembali berhasil ditembus. Bagaimana analisis Anda? Apakah ini terdampak dari profit taking Pak? Kemudian level support tampaknya di 8.000 masih mampu bertahan sampai sejauh ini? Ya, memang kalau saya lihat memang pergerakan IHSG untuk hari ini lebih banyak didominasi oleh aksi profit taking sebenarnya ya. Dan ini kalau saya lihat tidak lepas juga memang dari sisi valuasinya IHSG sendiri yang memang kalau kita lihat di level harga saat ini valuasi IHSG mungkin di sekitar hampir 19 kali price to earning ratio. Itu praktis memang menjadi valuasi salah satu yang termahal mungkin ya di Asia Tenggara saat ini. Jadi wajar kemudian investor banyak melakukan aksi profit taking juga. Dan kalau saya lihat memang ya di sisi lain investor juga lebih banyak mengkaji juga atau mencerna terkait dengan kebijakan dari Bank Sentral yang baru terjadi di minggu lalu terkait dengan penurunan BI rate dan juga Fed rate itu sendiri. Sebenarnya ada satu catatan tambahan tadi Mas Dewi, selain dari sisi intraday yang tadi pagi sempat menyentuh level rekor tertingginya lagi, adalah kalau kita lihat dari sisi nilai transaksi asing tadi di sesi pertama, itu sudah membuka net buy sebenarnya. Jadi ini satu catatan yang cukup menarik buat saya. Baik, arah indeks harga saham gabungan Pak di tengah dari beberapa menunggu rilis data dari makroekonomi Amerika Serikat, dan yang cukup menarik besok itu ada IPO-nya emas Pak, anak usaha dari MDKA. Seberapa euforia, seberapa besar dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan mungkin juga akan berdampak kepada MDKA dan mungkin beberapa emiten lain yang berada di sektor yang sama Pak Wafi? Ya, sebenarnya kalau dari sisi data makro sendiri, data makro yang akan muncul di minggu ini sebenarnya dari sisi magnitude tidak sebesar yang terjadi di pekan lalu. Jadi saya lihat memang kelihatannya arah pergerakan IHSG seminggu ke depan ini masih akan didominasi oleh efek dari penurunan BI rate dan Fed rate di pekan lalu yang sebenarnya masih cukup positif. Jadi saya melihat satu catatan, saya melihat koreksi hari ini sebenarnya lebih kepada koreksi wajar saja. Kemudian yang kedua adalah ini kelihatannya memang market juga mengantisipasi juga ya listing baru besok yang sebenarnya dari sisi kapitalisasi pasar juga sepertinya cukup besar, dan sedikit banyak juga ini bisa menjadi salah satu katalis positif dorongan juga nih bagi pergerakan IHSG besok nih Pak Devi. Baik, secara sektoral hari ini Pak, saham-saham
kapitalisasi besar tampaknya menjadi pemberat utama untuk indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah memang berlaku juga profit taking terjadi kepada saham-saham kapitalisasi besar ini setelah menopang dari indeks harga saham gabungan, terutama di sesi pertama pada pagi tadi, kemudian rata-rata berbalik melemah, terutama memasuki perdagangan di sesi kedua? Ya, yang saya lihat sebenarnya cukup menarik juga, di mana kalau kita lihat secara satu sektor, misalkan saya ambil contoh sektor perbankan ya, kita tidak melihat sektor perbankan atau saham-saham perbankan seperti fallback bank ini kompak mengalami koreksi. Di satu sisi kita lihat memang ada seperti BRI yang turun cukup dalam dan ada BTN juga, namun di sisi lain kita lihat seperti Bank Mandiri itu masih mencatatkan kenaikan. Jadi saya melihat di sini ada rotasi sektoral yang masih terjadi di sektor-sektor yang memang secara kapitalisasi pasar cukup besar, sektor yang menopang pergerakan IHSG, yang ini menunjukkan sebenarnya investor ini hanya melakukan rotasi sektoral, switching sektoral saja. Di satu sisi mungkin merealize potensial profit yang sudah didapatkan, kan kalau kita lihat juga sebenarnya dalam beberapa pekan terakhir seperti BRI, BTN juga mengalami kenaikan harga sahamnya sudah cukup signifikan juga, sehingga memang bisa menarik investor untuk merealize profitnya terlebih dahulu. Di sisi lain kalau kita lihat seperti Bank Mandiri, secara valuasi masih relatif cukup murah, masih lagi. Oke, kita akan coba ulas salah satunya Pak. BBRI hari ini melemah paling dalam di atas 3%, namun di penutupan sesi kedua pelemahan terpangkas di 2%, 4160 posisi penutupan hari ini. Analisis dan rekomendasi untuk BBRI. Ya, kalau kita lihat memang secara pergerakan harga untuk BRI, koreksi yang terjadi ini masih koreksi cukup wajar ya, dan memang potensi koreksi saya lihat masih ada, paling tidak kembali menuju ke level sekitar 4.050. Itu adalah support dari bullish channel-nya itu sendiri untuk BBRI. Jadi lebih disarankan memang jika ingin entry lebih di sekitar level 4.050 untuk BBRI. Sementara untuk level resistennya sendiri saat ini masih terdekat ada di level 4.250. Secara tren sebenarnya BBRI ini sudah masih bertahan di dalam fase bullish-nya. Baik. Di luar dari perbankan big cap yang hari ini menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan, beberapa saham hari ini melaju cukup kencang Pak dari Prayogo Pangestu meskipun Brent tertekan, kemudian juga saham-saham emiten rokok. Nah, emiten rokok cukup menarik Pak di tengah beberapa sentimen yang berkembang sampai sejauh ini, meskipun ada beberapa sentimen secara fundamental masih menekan dari sektor ini. Kita ke HMSP Pak, kebetulan ada dua penanya yang menanyakan. Yang pertama, HMSP ditanyakan oleh, saya akan coba cek terlebih dahulu. Saya akan coba cek ini. Tadi ada dua penanya Pak untuk HMSP. Bapak Victor dari Malang, HMSP hari ini ARA, apakah masih layak beli tidak? Kemudian HMSP juga ditanyakan, saya akan coba cek juga ini. Ya. Tapi langsung saja kita jawab Pak untuk HMSP. Saya sambil mencari pertanyaan selanjutnya dari siapa, karena hari ini cukup banyak. Saya mencoba untuk men-scroll ke atas dan ke bawah ini Pak. Silakan untuk HMSP Pak dengan catatan penguatan hari ini. Iya, kalau kita lihat kenaikan hari ini cukup signifikan. Sebenarnya ini membuat saham HMSP ini rawan terkoreksi sebenarnya. Ada potensi koreksi teknikal terlebih dahulu. Saya sarankan mungkin untuk kalau jika ingin entry, dan lebih disarankan di sekitar level 750 sampai dengan 720 itu adalah area support untuk HMSP. Secara tren saham ini sudah masuk ke dalam fase bullish. Apakah masih bisa mengalami kenaikan? Masih ada, saya lihat, karena memang secara valuasi bisa dibilang meskipun di harga penutupan hari ini 8.800, sebenarnya valuasinya masih relatif cukup murah dibandingkan dengan historisnya, di sekitar 22 kali price earning ratio, hampir 3,7 kali price to book value. Secara historis rata-rata HMSP ini diperdagangkan di sekitar 33 kali price earning ratio dengan rata-rata book value-nya di sekitar 4 kali. Jadi secara fundamental sebenarnya masih ada potensi kenaikan untuk HMSP, namun secara teknikal jangka pendek saya lihat masih ada potensi koreksi terlebih dahulu karena kenaikan 2 hari terakhir ini sudah cukup signifikan. Baik, tadi ada Pak Awin dari Pangkal Pinang sebenarnya, baru ingin masuk, direkomendasikan tidak Pak? Iya, tadi di sekitar level 750 sampai dengan 720. Oke, baik. Area entry.
Ya, tunggu koreksi terlebih dahulu. Kenaikan hari ini sudah signifikan di 22,14%, ditutup di level 800 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Wafi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Session Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan big cap. Ada BMRI, direkomendasikan buy, supportnya di 4.300, resistennya hingga ke 4.600. Perbankan big cap lainnya BBCA juga direkomendasikan buy, supportnya di 7.550, resisten hingga ke 8.150. Unilever juga direkomendasikan buy, supportnya di 1.680, resisten hingga ke 1.830. Dan terakhir dari farmasi, ada KLBF juga direkomendasikan buy, 1.140, resisten hingga ke 1.280. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan BMRI Pak. Yang pertama buy, teknikal hari ini cukup menarik Pak. Sempat mengalami pelemahan secara intraday, namun di penutupan sesi kedua berbalik menguat, bahkan level penutupan sesi kedua hari ini merupakan intraday tertinggi hari ini, 4420. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan dari Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan BMRI support dan resistennya. Silakan Pak Wafi. Ya, untuk Bank Mandiri kalau saya lihat posisi harga saat ini penutupan sebenarnya masih berada di area supportnya. Tadi saya sempat mention bahwa Bank Mandiri ini agak lagging dari pergerakan harga. Namun potensial rebound saya lihat masih terbuka, paling tidak untuk menguji resistance bearish channelnya. Jadi ya, Bank Mandiri saat ini memang masih berada dalam fase bearishnya. Namun seluruh sinyal baik itu yang lagging ataupun yang leading sepertinya mengindikasikan ada potensial rebound menuju ke resistance bearish channelnya. Untuk level entry, sebenarnya level penutupan saat ini masih bisa dipertimbangkan di 4420 jika ingin cicil masuk. Level supportnya tadi ada di 4300. Level resistance terdekat ada di level 4600, itu adalah sekaligus resistance bearish channelnya. Jika mau breakout 4600, baru ada sinyal reversal menuju ke fase bullish. Baik. Dari BMRI kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, masih dari perbankan big cap. Ada BBCA hari ini tertekan setelah secara intraday tadi di 7.825 dan penutupan kembali ke 7.700-an dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya, kemudian juga beberapa saham lainnya di Bursa Efek Indonesia. BBCA memiliki catatan net sell terbesar Pak. Bagaimana Anda melihat posisinya dan gambaran secara teknikal di tengah sentimen ini? Ya, kalau saya lihat memang pergerakan BCA walaupun hari ini terkoreksi, namun secara garis besar ini mirip dengan Bank Mandiri. Di mana posisi harga sekarang gitu di level 7725 itu sebenarnya sudah masih masuk ke dalam, lebih mendekati area supportnya. Area supportnya sendiri di sekitar 7550, dan saya melihat level sekarang di 7725 ini sebenarnya level yang sudah bisa jika ingin melakukan cicil beli untuk BCA di level 7725 sampai dengan 7550. Potensi koreksi yang sudah terbatas ini menunjukkan ada potensial rebound sebenarnya, apalagi beberapa indikator juga sudah masuk ke area oversold, paling tidak untuk menguji ke resistance bearish channelnya dia, yaitu di 8150. Jika mau breakout 8150 baru akan mengkonfirmasi sinyal reversal dari fase bearish menuju ke fase bullish untuk BCA ini, Mas Dery. Baik, dari BBCA kita beralih ke consumer Pak. Unilever Anda juga rekomendasikan buy, supportnya saya ulang kembali di 1.680, resisten hingga ke 1.830. Perjalanan dari saham Unilever Pak Wafi cukup menarik juga kalau kita perhatikan, sempat melemah di bawah level 1000-an beberapa waktu lalu di tengah turunnya kinerja. Namun dalam beberapa waktu terakhir ini berupaya untuk bangkit sampai saat ini di level 1.700-an Pak. Analisis untuk Unilever.
Ya, kalau kita lihat memang fokus manajemen Unilever untuk efisiensi di tahun ini dan juga mungkin tahun-tahun ke depannya juga, ditambah lagi dengan penurunan BI rate, ini sedikit banyak juga memberikan katalis positif buat saham-saham non-cyclical, salah satunya adalah consumer dan Unilever ini. Dan kalau bicara mengenai pergerakan harganya sendiri, kalau kita lihat Unilever ini saat ini berada dalam fase sideways-nya, ini untuk minor trend-nya, ya kita lihat range pergerakan itu di kisaran level 16.50 sampai dengan 18.40 itu adalah range sideways channel-nya. Namun kalau kita lihat tren pergerakan harga dari bulan Juni, sebenarnya Unilever ini masih bertahan di dalam fase bullish, jadi intermediate trend-nya masih terjaga di dalam fase bullish. Terlihat dari posisi harga yang berada di atas 520 dan 550-nya. Jadi potensial upside atau potensial rebound saya lihat lebih terbuka untuk Unilever, paling tidak untuk menguji level resistance-nya di level 18.30 sampai dengan 18.50. Di level sekarang sendiri, kalau saya lihat di 17.15, ini masih mendekati level area support-nya. Bisa dipertimbangkan jika ingin mulai cicil masuk ke Unilever atau tunggu mungkin di sekitar level 1.700 sampai dengan level 16.80. Baik, untuk Unilever saya klarifikasi sedikit tadi, level terendahnya di 1000-an dan sudah naik cukup tinggi di 1.700-an pemirsa, di tengah tekanan dalam dan juga posisi dari kinerja yang menjadi pusat perhatian dari para investor. Dari Unilever kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak, dari farmasi KLBF Anda juga rekomendasikan buy, supportnya tadi di 1140, resisten hingga ke 1280. Analisis Anda untuk KLBF Pak Wafi? Ya, untuk KLB sendiri kalau kita lihat memang meskipun secara tren masih berada di dalam fase bearish, namun saya sudah melihat ada pola akumulasi di sini, di mana short term trendnya sudah masuk ke dalam fase sideways, sudah mulai ada akumulasi di sekitar level 11.30 sampai dengan 12.10. Dan ini menunjukkan ada potensi untuk breakout atau resistance dan sekaligus menunjukkan sinyal reversal dari fase bearish menuju ke fase bullish. Namun konfirmasi sinyal breakout-nya sendiri itu ada di 1.200. Level entry-nya sendiri kalau ingin dipertimbangkan di level sekarang 1180, ini masih cukup menarik, 1180 sampai dengan level support di 1140. Level resistance terdekat saya lihat di level 1280. Jika mampu breakout, maka masih ada potensi menuju ke level 1380, itu adalah resistance berikutnya untuk KLB. Baik, dari sisi support 1100 masih cukup kuat tidak Pak Wafi? Ya, untuk saat ini 1100 masih cukup kuat Mas David, bahkan tidak sampai 1100 ya, di 1120 saya lihat level terendah. Baik. Penutupan hari ini flat di 1180, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Dari perbankan Big Cap tadi ada BMRI, BBCA, Unilever, KLBF, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDI Channel. Pak Wafi, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan membukukan catatan yang cukup baik, di mana pelemahannya lebih ke arah terpangkas pemirsa, di mana posisi penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan melemah di 0,14% di 8.040.039. Level psikologis 8.000 masih mampu dipertahankan hingga penutupan sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 8.082, kemudian sempat ke intraday tertinggi sepanjang masa di 8.087, kemudian lebih cenderung tertekan dengan menyentuh level intraday terendah hari ini di 8.005.349. Ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba update posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah indeks harga saham gabungan masih tertekan meskipun pelemahannya sudah mulai terpangkas. MNC 36 melemah di 0,22%, Jakarta Islamic Index tertekan di 0,49%, LQ45 hari ini melemah cukup dalam di 0,75% dan masih mampu bertahan di atas level 800-an. Kemudian kita ke rotasi pergerakan sektoral. Industri memimpin penguatan di 2,43%, infrastruktur juga menguat di 1,76%, keuangan melemah di 0,27%, kesehatan juga tertekan di 0,23%. Saham-saham hari ini yang mengalami penguatan signifikan didominasi oleh saham Prayogo Pangestu, emiten rokok dan juga energi, ada CDIA.
ditutup menguat melesat hari ini signifikan di 1.785 transaksi hingga 1,7 triliun rupiah. BRPT juga menguat ke 3.210, HMSP di 800, Bumi di 121. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi beban indeks harga saham gabungan ada BRMS ditutup melemah di 610, Aman juga tertekan. Intraday sempat melemah di atas 7%, 7.050, PBRI juga melemah di 4.130 dan BBNI tertekan di 4.200. Update penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali. Pak, waktu kita cukup terbatas. Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham FKTR, Pak. FKTR Teknologi Mobilitas Tbk. Hari ini bergerak fluktuatif, tapi kalau kita flashback dari semenjak 15 September, kenaikannya sudah sangat signifikan ini, Pak. Support dan resistennya, Pak Wafi. Ya, saya lihat ini ada potensi koreksi, sudah masuk ke area jenis beli. Hati-hati penurunan bisa sampai dengan level 150, itu adalah level support terdekatnya. Level resistance sendiri ada di level 195 ya. Meskipun itu ini masih dalam fase bullish untuk PKTR. Baik, rekomendasinya seperti apa, Pak? Untuk saat ini kalau sudah pegang bisa di-realize dulu profitnya. Jika ingin entry, saya sarankan tunggu di sekitar 150-an. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak, menanyakan saham energi, ENRG. Ada beberapa pertanyaan ini, Pak. Bapak Martin dari Jakarta menanyakan saham energi, sudah masuk di 660, sudah profit. Kemudian energi, Bapak Lutfi dari Demak menanyakan energi, sudah masuk di 630, sudah profit. Kemudian energi juga ditanyakan, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Energi sudah ambil posisi di 675, penutupan hari ini, besok bisa harga ke 700 tidak? Analisisnya untuk energi, untuk 3 penanya, Pak Wafi. Oke, secara tren ini masih dalam fase bullish. Harga penutupan hari ini juga kita lihat ini harga all time high di tahun ini ya. Penutupan hari ini 75. Namun kenaikan hari ini meskipun all time high ini masih cukup positif, meskipun volume relatif terbatas. Saya lihat masih ada potensi kenaikan karena valuasinya juga masih cukup murah di 14 kali price earning ratio. Level resistance terdekat saya lihat ada di level 710, sementara level support di level 620. Jika baru mau masuk energi ini, saya tidak menyarankan sebenarnya di harga 675, mungkin sebaiknya tunggu di sekitar 660 atau lebih rendah dari itu. Ini all time high tidak sih, Pak? Ya, all time high untuk tahun ini ya. Paling tidak untuk tahun ini. Baik. 675 menguat di 7,14%. 3 penanya untuk energi. Kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Ada Ibu Susi, terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham Aman, Pak. Aman hari ini tidak aman, koreksi dalam 8%, tapi support 7.000 masih terjaga meskipun hari ini nyaris karena intraday 7.000 merupakan intraday terendah hari ini. Ya, kalau kita lihat benar kata Pak David, Aman seperti tidak aman. Ini sudah breakdown support sideways channel-nya. Penutupan hari ini bisa dibilang lower low dalam 4 bulan terakhir ya. Jadi ini sudah kontrol masuk ke dalam fase bearish channel-nya. Meski demikian ada potensial rebound dulu, namun level yang bisa diperhatikan itu ada di level 7575. Jika tidak mampu breakout di atas 7575, hati-hati potensi koreksi masih ada, bisa menuju ke level 6000. Namun jika mampu kembali di atas level 7575, maka Aman akan kembali ke dalam fase sideways-nya dan berpeluang untuk menuju ke level resistance terdekat berikutnya di 8750. Itu untuk Aman Mineral. Baik. Selanjutnya menanyakan saham brand, Pak, Bapak Rifai dari Cangkring Rembang, average di 8.500, support dan resistennya untuk brand. Untuk brand, saya lihat level support terdekat ada di 8625, sementara untuk level resistance terdekatnya ada di 9700. Saham ini cenderung bergerak di dalam fase sideways, kelihatannya akan menguji level support terlebih dahulu untuk brand. Resisten berapa yang mesti ditembus, Pak, untuk
bertahan di resisten 9 ribuan. Ya, kalau untuk level resistennya sendiri, resisten sideways channel saya lihat ada di level 9450. Jika mampu breakout 9450, ini akan melanjutkan fase bullish-nya menuju ke resistance berikutnya di 10.200. Baik. Masih dari Bandung, Jawa Barat, ada Ibu Lili. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham WIFI, Pak, Wi-Fi. Hari ini melesat di 3%, 2760. Sudah profit di 2750. Resisten selanjutnya. Ya, untuk WIFI ini saya lihat potensial upside masih ada. Hari ini di breakout MA20-nya. Resistance terdekat 2880. Jika mampu di breakout, maka ada potensi menuju ke level resistance berikutnya di 3100. Level support terdekat yang bisa diperhatikan di level 2660 sampai dengan level 2560. Oke. Kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham SCMA, Pak. Potensi ke 400 hari ini penutupan 346, tadi sempat ke 348 intraday tertinggi hari ini. Ya, untuk SCMA di sini kalau kita lihat harga penutupan hari ini juga all time high di tahun ini, harga closing price-nya. Secara tren juga masih terjaga di dalam fase bullish-nya. Level support di 320, level resistance terdekat saya lihat di level 370. Potensial upside masih ada menuju ke level 370 dalam jangka pendek ya. Oke, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Archie, Pak. Pertanyaannya adalah apakah besok bisa naik? Tidak. Terkait dengan melantainya emiten emas. Hari ini Archie sudah melesat di 7%, Pak, ke 950 resisten selanjutnya. Ya, sebenarnya dari sisi korelasi tidak ada korelasi yang signifikan di antara emiten dengan emiten yang lain, namun korelasinya lebih kepada harga komoditas itu sendiri. Jadi kalau kita lihat nanti, mungkin kita mesti lihat bagaimana potensial pergerakan harga emas itu sendiri nanti malam. Namun kalau saya lihat secara trennya, ini rebound pertama setelah terkoreksi dalam 5 hari terakhir. Potensial rebound masih bisa berlanjut kenaikannya menuju ke level resistance di 1020 untuk Archie, level resistance. Supportnya sendiri saya lihat tadi di level 880. Baik, kita ke Maluku, ada Bapak Robert menanyakan saham STAA, Pak. Ambil posisi di 980, sudah cuan sebenarnya walaupun hari ini koreksi masih dalam koreksi wajar dan masih bisa di hold di 980 untuk STAA. Ya, sebenarnya masih koreksi wajar. Level support yang bisa diperhatikan di 1045. Selama di atas 1045, potensial rebound masih terbuka kembali ke level 1130. Namun hati-hati jika breakdown 1045, maka akan melanjutkan koreksi sampai dengan level 980 untuk STA. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak. Menanyakan saham Goto, tidak bergerak kemana-mana. Analisis support dan resisten selanjutnya. Ya, untuk Goto saya lihat di posisi harga sekarang di 54 sudah dekat level support psikologisnya yaitu di 50. Saya rasa memang potensial downside-nya juga sudah terbatas. Namun memang sampai dengan saat ini saya belum melihat ada sinyal untuk rebound ya untuk Goto. Level resistance-nya sendiri paling dekat ada di level 57. Mungkin bisa diperhatikan setelah breakout level 57. Mungkin akan baru terlihat menarik untuk Goto karena ada potensi menuju ke level 4. Baik, penutupan hari ini Goto di 54 melemah di 1,82% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Wafi, terima kasih juga sudah ikut berpartisipasi. Pak, sehat selalu Pak Wafi. Ya, terima kasih undangannya, saya selalu Mas Dedi. Baik, terima kasih ada Bapak Muhammad Wafi, Head of Research dari Korea Investment dan Sekuritas Indonesia atau KISI. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.